Apa urusanmu? Zara membalas ucapan Tanya sambil melirik sinis ke arahnya. Ya nggak ada urusan apa-apa sih. Gue curiga aja kalau lu itu main pelet. Kata Tanya. Cih, kau ini ada-ada saja. Lirih Zara dengan sebuah candaan. Tanya meremas ujung bajunya dengan kuat. Dia sangat kesal ketika melihat wajah Zara yang nampak mengejeknya. Di saat keadaan sedang panas-panasnya, Zara dan Tanya dikejutkan dengan kedatangan Daven dari arah kamar mandi. Saat itu, Daven yang baru saja keluar dari kamar mandi masih memakai handuk untuk menutupi bagian bawahnya dan hanya telanjang dada. Bentuk perutnya yang seperti roti sobek terlihat sangat menggoda. Rambutnya yang hitam juga terlihat masih basah sehingga menambah kesan maskulin pada sosok lelaki itu. Astaga, pakai bajumu sayang. Jangan perlihatkan otot-ototmu itu pada wanita lain. Ucap Tanya lalu menghampiri Daven untuk menutupi bagian sensitifnya. Zara membuang muka lalu tersenyum kecut. Jika boleh jujur, dia juga sedikit tergoda saat melihat tubuh kekar Daven yang sangat berotot. Zara bisa merasakan keperkasaan Daven hanya dengan melihat tubuh setengah telanjangnya saja. Maaf, aku hanya ingin melihat Regan. Aku sangat rindu dengannya. Kata Daven lalu melambaikan tangan pada sang anak. Ayah! Teriak Regan membalas lambaian Daven. Ayah ganti baju sebentar ya. Nanti kita main bersama. Seru Daven kemudian masuk ke dalam kamar. Di kamar, Daven menyungging senyum penuh arti. Saat melihat wajah Zara yang perlahan memerah tadi, Daven bisa menyimpulkan jika mantan istrinya itu masih mempunyai rasa padanya. Jika tidak, untuk apa Zara terlihat grogi dan berusaha membuang muka untuk tidak menatap dirinya sama sekali? Wajahnya yang berubah menjadi merah menunjukkan bukti jika Zara masih menyimpan rasa. Aku yakin dia masih mencintaiku. Lirih Daven saat menatap pantulan wajahnya di cermin. Daven menyisir rambutnya dengan sangat rapi. Tidak lupa dia memakai parfum mahal yang dibelinya beberapa bulan yang lalu. Dengan percaya diri, Daven kembali berjalan menuju ruang tamu untuk bertemu dengan sang anak yang sangat dirindukannya. Hei, jagoan ayah. Bagaimana kabarmu? Tanya Daven lalu menggendong Regan. Kabarku baik ayah. Bagaimana dengan kabar ayah? Celoteh Regan pada ayahnya. Kabar ayah juga baik. Apa kau kesini karena merindukan ayah? Daven mencium pipi gembil Regan yang sangat menggemaskan. Ya, aku sangat merindukan ayah. Aku mau tidur dengan ayah. Rengek Regan mulai terdengar. Baiklah, nanti malam Regan akan tidur dengan ayah. Regan menginap saja ya, di sini. Entahlah, aku akan bertanya dengan ibu dulu. Kata ibu, sekarang Regan mempunyai dua ayah. Satu ayah Daven dan yang satunya lagi ayah Yuda. Regan sekarang punya ayah dua. Benar kan ibu? Celetuk Regan dengan polosnya. Zara mengangguk, membenarkan ucapan sang anak yang mengatakan jika dirinya mempunyai dua orang ayah. Zara tidak mau membohongi Regan karena tujuannya agar membiasakan Regan untuk menganggap Yuda sebagai ayahnya juga. Benarkah? Lalu Regan pilih siapa? Ayah Daven atau ayah Yuda? Daven sengaja melontarkan sebuah pertanyaan yang menjebak Zara. Mendengar pertanyaan Daven seperti itu membuat Tanya semakin yakin jika tujuan Daven saat ini hanya untuk memanas-manasi Zara. Tanya tahu jika suaminya belum rela saat melihat mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain. Regan memutar bola matanya seolah sedang berpikir untuk menentukan pilihannya. Melihat hal itu, Daven semakin gemas dan kembali mencium pipi sang anak. Ayah tahu, Regan pasti pilih ayah Daven. Benar bukan? Bisik Daven di telinga Regan. Dengan spontan Regan akhirnya mengangguk tanda menyetujui ucapan Daven. Sudah, kalian boleh pergi tapi jangan lama-lama. Aku nggak mau kalau sampai kalian berdua dim-dim pacaran. Ingat ya, kalian udah sama-sama punya istri dan suami.
Aku kasih waktu kalian untuk pergi bermain dengan anak kalian hanya 2 jam. Ancam Tanya pada dua orang yang ada di hadapannya. Tidak mau menyia-nyiakan waktu. Akhirnya Daven dan Zara berangkat untuk pergi ke salah satu playground yang ada di pusat kota. Awalnya Zara ragu saat pergi dengan menggunakan satu mobil yang sama. Dia takut kalau sampai dengan berani macam-macam padanya seperti kemarin hari. "Kenapa?" tanya Daven pada Zara yang terlihat tegang. "Kau dengan Regan saja. Aku akan membawa mobilku sendiri," tutur Zara. "Kenapa? Apa kau takut dan trauma saat berada di dekatku?" Daven memastikan. "Ya benar. Aku tidak bisa percaya begitu saja dengan orang yang hampir memperkosaku," ujarnya lirih. "Cih, kalaupun saat itu tidak ada Regan atau Sita, aku juga yakin kau masih mau tidur bersama aku. Bahkan tadi aku sempat melihat wajahmu memerah saat aku telanjang dada seperti tadi. Kau masih belum bisa melupakanku, bukan?" sindir Daven pada mantan istrinya. Selepas kepergian Zara ke apartemen Daven, Yuda terlihat sangat gusar dan ingin sekali menyusul Zara dengan Regan. Dia takut kalau sampai terjadi sesuatu pada wanita yang dicintainya itu. "Mas Yud," panggil Anes dari arah belakang. Malam itu, Anes terlihat memakai baju yang seksi. Dia memakai kaos model crop top dan rok jeans selutut. Persis gaya anak zaman sekarang. Dia berjalan sambil membawa beberapa cemilan yang sudah dia siapkan untuk menonton drama Korea di ponselnya. Sahut Yuda dengan sebuah gumaman. "Kenapa bengong seperti itu? Tenang saja, aku besok sudah mulai bekerja. Aku akan membantu meringankan beban Mas Yuda di kantor," kata Anes lalu menyodorkan bungkus snack jagung untuk Yuda. "Tidak, terima kasih." Yuda menolak halus snack yang Anes tawarkan untuknya. "Hei, kenapa? Apa Mas Yuda sedang diet?" ujar Anes begitu bawel. "Tidak, Nas. Aku hanya sedang menunggu istriku saja. Dia belum pulang, padahal sebentar lagi sudah waktunya makan malam," jawab Yuda dengan nada kesal. Anes mencebik saat mendengar Yuda begitu memperhatikan istrinya. Rasa cemburu itu muncul bersamaan dengan suara dering telepon di ponsel Yuda. "Halo, Pra, lagi di mana?" sapa Yuda menanyakan keberadaan istrinya. "Lagi di playground mall Pondok Gede, Yud," jawab Zara dari seberang sana. "Daven gak kurang ajar sama kamu kan?" tanya Yuda memastikan. "Tidak, Yud, dia sudah tidak menggangguku. Tapi tidak munafik aku sedikit tidak nyaman saat berada di dekatnya. Oh, ya, aku pulang agak malam ya. Nunggu Regan biar tidur dulu di sini," pesan Zara pada suaminya. "Tidur di mana? Apartemen Daven? Apa kau juga akan menginap di sana nanti?" "Tidak, aku pulang ke rumah. Tapi aku nunggu Regan tidur dulu. Kamu gak keberatan kan?" Hening, Yuda tidak menyahut karena memang saat itu otaknya hanya berpikir yang tidak-tidak pada Zara dan Daven. Dia takut kalau sampai Zara berhasil masuk ke dalam rayuan Daven dan kembali luluh. "Yud, aku boleh kan nunggu di apartemen Mas Daven sampai Regan tidur?" ulang Zara kembali. "Baiklah, kamu jangan pulang terlalu malam ya. Aku tunggu kamu di rumah," ucap Yuda dengan berat hati. Anes yang sedari tadi mendengar obrolan romantis Yuda dengan Zara menjadi muak sendiri. Dia akhirnya memilih pergi dengan membawa snack yang dibawanya sedari tadi. Yuda mengakhiri panggilannya dengan Zara. Hatinya semakin risau saat mendengar istrinya akan di apartemen Daven terlebih dahulu. "Sebaiknya aku tunggu dia di sana. Jangan sampai Daven kembali nekat berbuat hal buruk pada istriku," kata Yuda kemudian meraih kunci mobil miliknya. Belum sampai Yuda berhasil keluar dari rumah, Ratna sudah menahannya di ruang keluarga. Sosok wanita yang duduk di atas kursi rodanya itu nampak menatap curiga sang anak yang hendak pergi di malam hari.
Mau kemana? Tanya Ratna. Mau jemput Zara, Bu. Jawab Yuda. Bukankah dia pergi membawa mobilnya sendiri? Untuk apa kamu susah payah menjemputnya? Apa kamu akan meninggalkan makan malammu? Cecar Ratna pada Yuda. Aku bisa menyusul makan nanti kalau Zara susah tiba di rumah. Sekarang Yuda akan menjemputnya terlebih dahulu. Tutur Yuda dengan suara pelan. Ratna hanya mengangguk dan mempersilahkan Yuda untuk menjemput istrinya. Cinta memang membutakan segalanya. Biarkan dia tidur di apartemenku semalam. Lagi pula Regan jarang bersamaku. Pinta Daven pada mantan istrinya. Tidak perlu. Dia akan pulang denganku kalau sudah benar-benar tidur. Ucap Zara menolak tawaran Daven. Zara mengusap lembut punggung Regan agar dia cepat tertidur pulas. Setelah ini dia berencana akan membawa Regan kembali ke rumah Yuda. Melihat Zara dan Daven mengobrol seperti itu membuat hati Tanya terbakar cemburu. Dia merasa iri dengan nasib Zara saat ini. Tanya sudah tidak bisa lagi meremehkan sosok Zara yang sudah berubah total. Selain cantik, tentunya saat ini Zara juga memiliki seorang suami yang kaya raya. Jika dibandingkan dengan nasibnya yang sekarang, Zara tentu jauh lebih beruntung dari segi apapun. Tet, dia sudah tidur. Tolong gendong dia ke dalam mobilku. Zara mencubit pelan tangan Daven yang terus saja mengusili anaknya. Daven tidak mau Regan tidur lebih awal karena dia ingin melihat Zara dalam waktu yang lebih lama. Baiklah. Sahut Daven seraya membopong tubuh gendut anaknya. Akhirnya kamu pulang juga. Aku benar-benar muak saat melihatmu terus saja mendekati suamiku. Olok Tanya pada Zara. Zara yang saat itu sedang mengemasi mainan Regan di kamar Daven mendapat ucapan yang begitu menyinggung dirinya. Apa katamu? Aku mendekati Mas Daven? Tanya Zara lalu mendekat ke arah Tanya. Ya, kamu mencoba menggoda suamiku kembali. Kamu menjadikan Regan sebagai alasan agar bisa berduaan dengan suamiku. Cetus Tanya yang terus-terusan saja memanggil Daven dengan sebutan suamiku. Zara berdecih dan menatap wajah Tanya dengan sebuah senyuman. Justru sedari tadi Devanlah yang selalu mendekati Zara dan mengajaknya untuk terus berbicara. Jika bukan karena sang anak, Zara juga tidak sudi lagi mengobrol dengan Daven. Hal itu dilakukannya semata-mata agar Regan tidak kehilangan sosok ayah. Aku tidak punya waktu melangganti wanita sinting sepertimu, kata Zara lalu berniat meninggalkan Tanya di kamarnya. Tanya berusaha menahan Zara dengan cara mencengkeram pergelangan tangan Zara dengan kuat. Dia tidak membiarkan Zara pergi begitu saja dari kamar apartemen mereka. Hei, ada apa denganmu? Lepaskan tanganku sekarang! Suruh Zara dengan tatapan nyalang. Aku tidak akan melepaskan sebelum kamu berjanji untuk tidak lagi menemui suamiku. Sekalipun Regan menjadi alasannya. Aku sudah tidak mau kau dan anakmu itu mengusik hidupku bersama Mas Daven. Ancam Tanya pada Zara. Mata Zara terbelalak saat mendengar permintaan konyol dari wanita di hadapannya. Bagaimana bisa Zara memisahkan Regan dengan Daven yang notabene darah dagingnya sendiri? Apa kau sudah gila? Regan masih butuh sosok ayah. Kenapa kau tega sekali memisahkan mereka berdua? Aku tidak masalah jika harus berpisah dari Mas Daven. Hanya saja mengenai permintaanmu ini aku sangat tidak setuju. Maaf, aku tidak bisa menuruti permintaanmu ini. Jelas Zara panjang lebar. Plak. Suara tamparan terdengar keras sampai si kurban mengerang kesakitan. Zara memegangi pipinya yang terasa panas. Dasar wanita jalang! Zara membalas menampar pipi Tanya dengan kuat. Kali ini nyalinya tidak seciut saat masih menjadi istri Daven. Zara sangat berani mengambil tindakan untuk membalas rasa sakit hati dan fisiknya. Sementara itu di luar sana, Yuda yang mendengar keributan di dalam apartemen, akhirnya masuk tanpa permisi. Di dalam, dia mendapati sang istri dan Tanya sedang memegangi pipi mereka masing-masing.
Yuda berjalan dan merangkul tubuh Zara yang masih terlihat kesakitan. Pipinya berubah menjadi merah bekas tampar tangan Tanya. "Ada apa? Apa dia menyakitimu?" Lirih Yuda pada Zara. "Hanya masalah kecil," sahut Zara lalu melepaskan pelukannya. Bukannya nyaman, justru Zara menjadi risih saat tiba-tiba saja Yuda memeluknya seperti itu. Yuda sengaja memunggungi Tanya karena memang saat ini dia sudah tidak pernah menganggap Tanya itu ada. "Regan di mana? Kita pulang sekarang," kata Yuda lalu menarik tangan Zara untuk diajaknya keluar. Kaki kanan Tanya menghentak kuat saat melihat Zara diperlakukan bak seorang putri. Dia benar-benar iri dengan semua pencapaian yang diperoleh Zara saat ini. "Regan di mana?" tanya Yuda kembali. "Dia sudah di mobil bersama Mas Daven," jawab Zara masih memegangi pipinya yang panas. Yuda mengusap lembut pipi istrinya yang merona. Dia merasa bersalah karena sudah melepaskan Zara masuk ke dalam kandang singa. "Yuk, hentikan. Aku bukan anak kecil," protes Zara lalu menurunkan pelan tangan Yuda di pipinya. "Dengan mengusap pipimu, aku harap rasa sakitnya bisa sedikit berkurang," kata Yuda beralasan. "Mana bisa langsung sembuh? Panas tahu," omel Zara dengan bibir mencebik. "Kalau seperti ini, aku jamin langsung sembuh." Yuda mendaratkan sebuah kecupan di pipi Zara. Seketika Zara menoleh ke arah Yuda yang sudah cengar-cengir karena berhasil mencium pipinya dalam waktu singkat. Yuda dan Zara saling bertatapan satu sama lain. Zara melempar senyum karena merasa aneh dengan ciuman pipi yang dilakukan oleh Yuda. Padahal, "Apaan sih? Kayak biji aja cium-cium segala," kekeh Zara lalu mengusap-usap pipinya berulang kali. Berharap bekas ciuman Yuda hilang tak tersisa. Dari kejauhan, Daven yang memperhatikan kemesraan Yuda dengan Zara menjadi geram. Rasa cemburu itu kembali muncul. Dia sangat membenci sosok lelaki yang saat ini sedang berjalan beriringan dengan mantan istrinya. Daven menghela napas panjang. Tangannya mencengkeram kuat dan siap untuk meninju Yuda. Tetapi niatnya dia urungkan karena tahu siapa sosok yang sedang dihadapinya. Yuda bukanlah lelaki sembarangan, bahkan dia bisa membekukan nama Daven di berbagai perusahaan di Jakarta. "Terima kasih, Mas," kata Zara berpamitan lalu masuk ke dalam mobilnya. "Ya, Ra, kamu hati-hati. Kalau sudah sampai di rumah kabarin aku," pesan Daven terdengar sangat perhatian pada mantan istrinya. Yuda hanya melirik sekilas wajah Daven yang masih terlihat kesal akan kehadiran dirinya di apartemen Green Bay. Sementara itu, Zara yang menyadari perubahan ekspresi wajah Daven dan Yuda segera meminta suaminya untuk cepat tancap gas. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Yada bergegas menginjak pedal gasnya dan pergi meninggalkan apartemen Daven. Jujur saja, dia sendiri juga muak jika melihat Zara dan Daven kembali akrab. "Dia tidak berbuat jahat padamu, kan?" Yuda melontarkan sebuah pertanyaan. Zara menggeleng pelan sambil berkata, "Aman, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Dia bahkan meminta maaf atas perbuatannya yang sudah khilaf padaku." Jelas Zara yang saat ini sudah menggendong Regan. Malam itu, Yuda sengaja menyusul Zara menggunakan taksi agar mereka bertiga bisa pulang bersama-sama. "Oh, syukurlah," kata Yuda sedikit merasa cemburu. Takut kalau sampai Zara kembali tertarik pada mantan suaminya. "Ngomong-ngomong, ada yang ingin aku sampaikan ke kamu, Ra, mengenai sekretaris baru aku," tutur Yuda. "Oh, ya? Sudah mendapatkan sekretaris baru?" Zara memastikan. Yuda menoleh sebentar ke arah Zara yang duduk di samping kemudinya. Dia sedikit sungkan karena sosok sekretarisnya adalah Anessa. Sosok wanita yang akhir-akhir ini sedang menguji kesabaran istrinya. "Dia Anes? Ibu menyuruhnya untuk bekerja di kantorku. Apa kamu keberatan? Jika iya,
aku akan mencari cara agar Anes tidak bekerja satu perusahaan denganku. Zara manggut-manggut seraya menatap fokus kondisi jalanan yang sudah sepi. Dia tidak ada hak untuk melarang Anes bekerja di perusahaan Yuda. Apalagi Ratnalah yang meminta Anes untuk bekerja pada Yuda. Dia tidak ada hak sama sekali untuk mengatur siapa saja yang berhak menjadi sekretaris Yuda. Tidak, kamu bebas memilih siapa yang akan menjadi sekretarismu, termasuk Anes. Lagi pula dia masih saudaramu. Untuk apa mencari orang lain untuk dipekerjakan, sedangkan saudaramu saja membutuhkan pekerjaan? Ujar Zara pada Yuda. Baiklah, asal kamu jangan cemburu ya. Olok Yuda berusaha mencairkan suasana yang sempat tegang. Cemburu apanya? Kau ini ada-ada saja. Lagi pula aku tidak ada perasaan denganmu, kita ini best friend. Zara meninju pelan lengan Yuda. Ada rasa kecewanya ketika Yuda hanya dianggap sebagai sahabat oleh Zara. Padahal, jauh di lubuk hati paling dalam, Yuda sangat berharap Zara segera membalas perasaannya. Benarkah? Sepertinya Anes naskir sama aku. Kata Yuda percaya diri. Gila banget sih, Yud. Emang apa buktinya kalau Anes naksir sama kamu? Tanya Zara meminta bukti. Wait. Sahut Yuda lalu merogoh benda pipi di dalam saku celananya. Sambil mengendarai mobil, Yuda membuka sebuah pesan WhatsApp yang belum dibacanya sama sekali. Tumpukan pesan dari seseorang yang diberi nama Nessa di kontak itu terlihat belum dibuka oleh si pemilik ponsel. Coba kamu buka pesan dari Anes, dia sangat perhatian padaku. Kata Yuda berusaha memancing rasa cemburu pada hati Zara. Merasa penasaran, Zara akhirnya meraih ponsel milik Yuda dan membuka tumpukan pesan dari Anes. Mas, aku sampai di Indonesia hari ini. Kamu kerja nggak? Bisa jemput aku tidak? Mas Yuda, lain kali aku buatkan nasi goreng spesial. Dan tentunya rasanya lebih enak daripada nasi goreng buatan Mbak Zara yang asin itu. Oke. Mas, punya kopi nggak? Aku pengen bikin kopi tapi di dapur stok kopi habis. Panjang. Mas Yuda, besok ke kantor bareng ya, Mas? Bolehkan aku nebeng? Hehe. Setelah selesai membaca semua pesan dari Anes, Zara akhirnya menyetujui ucapan Yuda yang mengatakan jika Anes tertarik padanya. Bagaikan bisa seorang wanita tetap mengirimkan pesan sebanyak itu meskipun si penerima pesan tidak pernah membukanya sama sekali. Bagaimana menurutmu? Tanya Yuda pada wanita yang dicintainya. Entahlah, aku rasa masih wajar-wajar saja. Lagi pula dia masih saudaramu Yud, bagaimana bisa dia suka dengan saudaranya sendiri? Kekeh Zara berusaha menyembunyikan kecurigaannya pada Anes. Kau benar. Dia masih saudaraku sendiri. Sebenarnya aku dengan Anes saudara jauh, yang aku dengar, saudara jauh bisa diperbolehkan untuk menikah. Bagaimana kalau dia benar-benar menyukaiku, Ra? Apa kau yakin tidak akan merasakan cemburu sedikit pun? Kau ini istriku, benar kan? Yuda terus saja mendesak Zara agar mau mengakui jika dirinya sudah menjadi istrinya. Sekeras apapun usaha Yuda untuk menyadarkan Zara, tetap saja Zara hanya menganggap Yuda sebagai seorang sahabat. Hentikan omong kosongmu Yud, selamanya kita akan tetap menjadi sahabat. Bahkan setelah anak ini lahir, aku akan menyudahi semua drama kita. Aku tidak akan lagi membebanimu dan keluargamu. Sejauh ini aku sudah sangat merepotkanmu. Ucap Zara menatap sendu wajah lelaki yang sudah sangat baik dengannya. Kalimat Zara mampu membuat Yuda semakin sadar jika hati Zara masih untuk Daven. Yuda pun hanya bisa tersenyum kecut sambil mengangguk pelan. Kau benar, Ra, ini semua hanya drama. Perjalanan dari apartemen Green Bay ke rumah memakan waktu 20 menit. Saat tiba di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Keadaan rumah sudah sangat sepi. Para pelayan juga sudah masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Begitu juga dengan Ratna dan Anes, mereka berdua juga sudah berada di dalam kamar untuk beristirahat. Sudah makan? Tanya Yuda pada istrinya. Sudah,
Tadi makan bertiga dengan Regan dan Mas Daven. Jawab Zara sambil meletakkan Regan di atas tempat tidurnya. Oh, baiklah. Aku turun sebentar, kata Yuda kemudian keluar dari dalam kamar. Selepas kepergian Yuda, Zara terlihat sibuk merapikan tempat tidur untuk Yuda. Rencananya malam ini dia akan gantian tidur di sofa. Zara sangat tidak enak hati ketika melihat pemilik rumah mengalah dan lebih memilih tidur di atas sofa. Di mana selimutnya? Tanya Zara mencari-cari selimut milik Yuda. Kedua tangannya sibuk mencari selimut milik Yuda di tumpukan lemari, tetapi hasilnya tetap nihil. Zara pun memutuskan turun ke bawah untuk menanyakan di mana keberadaan selimut yang dicarinya. Setelah berada di lantai 1, samar-samar Zara mendengar suara piring dan sendok saling bergesekan. Suara tersebut berasal dari dapur. Merasa penasaran, akhirnya Zara berjalan ke arah dapur untuk melihat siapa yang ada di sana. Yud, ngapain? Zara terkejut ketika melihat Yuda tengah menikmati nasi dan lauk di piringnya. Lagi makan, mau? Tawar Yuda sambil menyodorkan sesuap nasi dengan daging rendang di ujung sendoknya. Kenapa baru makan sekarang? Tanya Zara penasaran. Aku sengaja menunggumu pulang untuk makan bersama. Kebetulan aku belum makan dari tadi. Mau makan lagi? Kembali Yuda menawarkan sendoknya pada Zara. Bukannya menjawab, justru Zara terdiam karena merasa sangat bersalah. Dia tidak menyangka jika Yuda rela menahan lapar demi menunggunya kembali. Malam semakin larut, kedua mata Daven masih belum terpejam karena terbayang wajah Zara yang semakin terlihat cantik. Bahkan kecantikan Tanya saat ini tidak ada apa-apanya dengan kecantikan yang dimiliki oleh Zara. Mas, dingin? Perang Tanya lalu memeluk tubuh suaminya. Pakai selimut, Tan. Daven meraih selimut yang sudah tergulung di bawah sana. Daven menutupi tubuh istrinya dengan selimut tebal. Setelah itu dia melepaskan tangan Tanya yang sudah memeluk dadanya. Rasa cinta pada diri Daven untuk Tanya semakin hari semakin berkurang. Dia sendiri juga heran kenapa bisa setelah halal gairah dan rasa cintanya menjadi luntur. Semua terasa berubah setelah Tanya berhasil menjadi istri seutuhnya. Ditatapnya wajah Tanya yang sudah tertidur lelap, Daven merasa bersalah karena saat ini hati dan pikirannya hanya untuk Zara. Daven menyesal kenapa semua baru dia sadari saat kehilangan sosok istri yang dulu dia sia-siakan. Tan, maafin aku. Batin Daven masih menatap wajah cantik istri. Ponsel Daven bergetar, panggilan masuk dari seseorang yang baru dikenalnya. Daven menggeser posisi tidurnya lalu menjauh dari tubuh Tanya. Berharap agar Tanya tidak terbangun saat dia sedang menjawab telepon dari Zara. Halo? Ucap Daven memulai obrolan. Halo Van, sorry tadi nggak sempat pegang ponsel. Balas suara Zara dari seberang sana. Nggak apa-apa, aku juga udah nebak pasti kamu lagi sibuk, kata Daven. Ada apa? Apa mobilmu mengalami kendala? Bawa saja ke bengkel, nanti biaya biar aku tanggung, suruh Zara pada Daven. Bukan itu, aku butuh pekerjaan. Apapun itu asal bukan tukang paket, ujar Daven melalui ponselnya. Hah? Tukang paket? Kenapa bisa berpikiran sampai ke situ? Apa kamu punya pengalaman tidak mengenakan dengan tukang paket? Tidak perlu dibahas. Yang jelas selain tukang paket, apa kau bisa membantuku? Oke, aku bisa bantu kamu. Datang ke rumahku pukul 8 pagi. Pesan Zara pada Daven. Pagi pukul 8, Zara mangkir dari kegiatan masak-memasak di dapur. Dia takut kalau sampai kejadian kemarin hari terulang kembali. Zara sudah tidak mau lagi menjadi kambing hitam atas semua kesalahan yang dilakukan oleh Anes. Wanita dengan bulu mata lentik tanpa eyelash ini terlihat sedang menyuapi Regan dengan telur mata sapi buatannya. Belajar yang benar ya sayang. Jangan nakal di sekolah.
pesan Zara pada anaknya. Oke, tapi kalau nanti libur lagi, Regan bolehkan main ke tempat ayah lagi? Celoteh Regan sambil mengunyah nasi di dalam mulutnya. Boleh sayang, tapi tunggu ayahmu punya waktu luang ya. Ayahmu kan sibuk bekerja. Zara memberi penjelasan. Dari arah belakang, Ratna memperhatikan ibu dan anak itu saling bercengkrama. Sejujurnya dia ingin sekali menyapa Regan dan memeluknya seperti awal jumpa mereka. Hanya saja rasa kecewanya pada Zara lebih besar dan menutup semua rasa sayangnya untuk Regan. Bu, apa Oma Ratna marah dengan kita? Kenapa Oma sekarang tidak pernah menyapa Regan lagi? Tanya Regan dengan polosnya. Tidak sayang, Oma Ratna tidak marah dengan Regan atau ibu. Oma sedang tidak ingin berbicara saja. Lain kali pasti Oma Ratna akan menyapa kita. Jawab Zara. Mendengar penjelasan Zara, akhirnya Ratna memilih untuk menghindar dan tidak menampakkan diri di hadapan Regan ataupun Zara. Dia tidak sanggup jika melukai hati seorang anak kecil seperti Regan. Sayang, teriak Yuda mencari-cari keberadaan Zara. Mbak Siti, apa kau melihat istriku? Tanya Yuda pada pelayannya. Tadi di depan nyuapin Mas Regan, mau saya panggilan Pak? Tawar Siti pada majikannya. Ah, tidak perlu Mbak, biar saya saja yang ke sana. Kata Yuda lalu berjalan menuju arah yang dimaksud. Sayang, kembali lagi Yuda berteriak memanggil istrinya. Mendengar Yuda yang berteriak memanggil dirinya dengan sebutan sayang, akhirnya Zara mendekat dan berniat menyuruh Yuda untuk tidak terus-terusan memanggilnya seperti itu. Pasti, berhenti memanggilku sayang. Pinta Zara menempelkan jari telunjuk di bibir Yuda. Kenapa? Apa ada yang salah? Lirih Yuda seraya meraih tangan Zara untuk diturunkan dari bibirnya. Apa kau lupa jika aku ini suamimu? Imbuh Yuda menyadarkan Zara. Zara menatap kedua mata Yuda yang teduh. Lelaki yang selama ini sudah banyak membantunya untuk bertahan hidup. Jika Zara tidak bertemu dengan Yuda, entah apa yang saat ini terjadi pada dirinya dan Regan. Aku suamimu, bisik Yuda kembali. Regan yang saat itu tengah duduk menunggu suapan dari tangan ibunya ikut tersenyum ketika melihat Yuda dan Zara saling bertatap-tatapan. Ibu, aku mau lagi, itu. Tunjuk Regan pada piring yang dibawa oleh Zara. Zara tersadar dari lamunannya, dia menjadi tidak fokus menyuapi Regan karena kedatangan suaminya yang jahil. Biar saya Bu, yang suapin Regan. Ibu ikut sarapan saja dengan Pak Yuda. Kata Sita yang baru saja turun dari kamarnya di atas. Baiklah. Jawab Zara seraya menyerahkan piring berisi nasi dan telur mata sapi milik Regan. Apa? Kenapa sudah berisik sekali pagi-pagi? Omel Zara kembali menghadap pada Yuda. Tolong, aku tidak bisa mengikat dasiku dengan rapi. Kata Yuda sambil membujuk dasi yang melingkar di lehernya. Benarkah? Lalu siapa yang mengikat dasimu setiap pagi saat belum ada aku di sini? Tanya Zara curiga. Senyum Yuda mengembang saat Zara mengetahui aksi modusnya. Dia sengaja melakukan hal itu untuk mendapat perhatian dari istrinya. Entahlah, semenjak kamu jadi istriku, aku mendadak lupa cara memakai dasi yang benar. Hei, jawab Yuda dengan tawanya. Dasar, modus! Zara melirik sinis ke arah Yuda yang sedang menertawai dirinya. Zara mengikatkan dasi dengan telaten, seketika bayangan mengenai malam di mana saat dia menyambut hangat kedatangan Davan selepas pulang bekerja kembali teringat. Zara melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dilakukannya sekarang. Bedanya saat ini sosok lelaki di hadapannya bukanlah Davan. Sudah, kata Zara menatap senang dasi yang menempel di leher Yuda. Rapi bukan? Imbuhnya kembali.
Yuda mengangguk dan mengacungkan kedua jari jempol untuk Zara. Tidak lupa dia mengucapkan kata terima kasih dan diakhiri dengan sebuah satu ciuman kembali mendarat di pipi Zara. Untung saja saat itu hanya ada mereka berdua di ruang tengah. Regan dan Sita sedang di halaman depan menghabiskan sisa sarapan milik Regan tadi. Astaga Yuda, kalau ada ibu gimana? Zara memukul pundak Yuda dengan keras. Dia sedikit emosi karena Yuda terus-terusan melakukan hal tak terduga padanya. Bukannya menyahut, justru Yuda berbalik badan dan menarik tangan Zara untuk diajaknya ke ruang makan. Kita bikin romantis, yang paling romantis, sambil gandengan tangan, hati pelukan di angan syahdu. Yuda menyanyikan sebuah lagu milik Malik Descentials. Dia berdendang seolah menunjukkan jika apa yang dilakukannya semata-mata untuk menunjukkan keseriusannya pada Zara. Bukan hanya perkara soal ciuman saja, melainkan dari semua upaya yang sudah Yuda lakukan.